Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita menjalani hidup sampai di penghujung tahun 2020. Besok kita akan memasuki tahun baru tahun 2021. Di penghujung tahun 2020 ini, kita akan merenungkan bersama tema menjadi makhluk yang mulia. Menjadi makhluk yang mulia. Firman Tuhan yang melandasi perenungan kita saat ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Mari kita baca dan kita dengarkan bersama. Tapi sebelum itu kita bersama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di penghujung tahun 2020 ini Engkau berkenan memberikan firman-Mu bagi kami untuk menjadi bekal kami memasuki tahun baru tahun 2021 Tuhan. Terima kasih kami mohon kepadamu, mampukan kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menjelaskan Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca dan kita dengarkan pembacaan dari Lukas. Pasal 2 ayat 15 sampai 20 yang demikian bunyinya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah firman yang nanti kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua mempunyai harapan agar di tahun 2021 yang hendak kita jalani, hidup kita semakin nyaman, semakin tentram, kecukupan dan sehat. Terjauhkan dari rasa khawatir, ketakutan, tertekan, dan juga bingung. Apalagi sampai saat ini, situasi yang tidak nyaman karena akibat COVID-19 masih kita rasakan. Mungkin kita berharap di tahun 2021 semua segera bisa teratasi. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bagi kita bukan kapan keadaan ini akan berakhir dan menjadi pulih kembali. Jadi yang penting bukan kapan keadaan ini akan berakhir dan menjadi pulih kembali. Karena kalau kita hanya selalu bertanya-tanya kapan berakhirnya keadaan ini, kita pasti akan terus hidup dalam keadaan tertekan oleh masalah ini. Kita akan tertekan oleh masalah ini. Seakan-akan kita hanya merasakan beratnya beban hidup akibat masalah yang sedang kita hadapi ini. Dan kurang mampu melihat lagi bagaimana caranya agar kita bisa tetap menjalani hidup
sebagai umat milik Tuhan yang dikasihi dan diutusnya. Kita lupa bahwa hidup kita tidak hanya untuk merasakan beratnya beban, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu menjalani hidup sebagai umat Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang menguasai hidup kita adalah keadaan kita yang kita hadapi, maka kita bisa lupa bahwa kita sebenarnya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di tahun 2020 ini kita semua sempat terkejut, sempat khawatir akibat adanya ancaman virus COVID-19. Maka wajar jika selama tahun yang hendak kita tinggalkan ini, hidup kita lebih banyak kita gunakan, kita isi untuk memperhatikan ancaman virus itu. Kita mengurung diri seperti kepompong yang hanya diam dan tidak banyak berbuat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka di tahun 2021 sebaiknya hidup kita arahkan pada apa yang bisa kita lakukan. Meskipun tetap menjaga diri dari virus ini. Apapun keadaan yang kita hadapi, yang penting kita bisa menjalani hidup sebagai seorang yang mulia. Hidup yang mau berperan di dalam rancangan dan karya Allah yang dilakukan bagi dunia ini. Jadi yang penting kita sebagai orang yang harus hidup mulia, yaitu berperan dalam rancangan Allah bagi dunia ini. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, seperti para gembala yang waktu itu di padang, mereka itu dipandang hina, tidak baik oleh masyarakat waktu itu. Mereka termasuk orang-orang yang rendah, telah diangkat dan diberi peran yang mulia oleh Allah untuk menjadi saksi karyanya dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tentu peristiwa ketika mereka didatangi oleh malaikat dalam kemuliaannya mengejutkan mereka. Mereka tentu bergumul dalam hatinya antara posisinya, keadaannya yang dipandang rendah dan tidak baik oleh masyarakat, dengan panggilannya untuk menjadi saksi. Jadi ada pergumulan para gembala saat itu antara keadaannya, antara pergumulannya dengan panggilannya menjadi saksi Tuhan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak terpengaruh oleh keadaan mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat waktu itu. Ini mengajarkan kita semua bahwa sebagai orang beriman, seperti orang-orang lain yang saat ini kita hidup dalam keadaan yang tidak nyaman akibat COVID-19. Kita harus berani memilih seperti para gembala dan berani memutuskan untuk tidak larut dikuasai oleh keadaan kita saat ini. Kita harus bisa menaklukkan keadaan meskipun harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para gembala yang sudah diangkat dan dimuliakan oleh Allah dengan dijadikan saksinya, hidupnya dikuasai semangat dan sukacita yang luar biasa. Ayat 16 dikatakan demikian. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sukacita yang mereka rasakan, mereka bagikan kepada Yusuf dan Maria.
Dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, ayat 17. Tentunya berita dari para gembala itu semakin meneguhkan hati Yusuf dan Maria dalam menjalani panggilan Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini para gembala berani untuk memutuskan, berani untuk dengan sukacita dan penuh semangat berangkat menjumpai Yusuf dan Maria untuk berbagi semangat, berbagi sukacita kepada Yusuf dan Maria yang juga sedang bergumul tentang panggilannya untuk menjadi alat kelahiran Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari para gembala yang memilih untuk mentaati Tuhan. Mereka menjadi saksi karya pengharapan yang sudah hadir dalam Yesus. Mereka menemukan sukacita dan semangat untuk menjalani hidupnya. Maka marilah kita memasuki tahun baru ini dengan melangkah tegap, penuh pengharapan. Meski sesungguhnya keadaan masih memprihatinkan. Kita tidak lagi dikuasai keadaan, tetapi kita berusaha bangkit meski tetap waspada menjaga kesehatan kita, juga menjaga kesehatan sesama kita. Kita tidak lagi menjadi seperti kepompong yang diam dan bersembunyi, tetapi hidup menjadi seperti kupu-kupu yang terbang indah dan berguna bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi ulat yang hidup kita hanya merugikan orang lain. Selamat menjadi kupu-kupu. Selamat untuk menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini. Hidup penuh semangat di tengah-tengah orang yang kehilangan harapan. Kita harus tetap bersemangat dan memberitakan semangat pengharapan kita kepada orang lain. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, menjadi alat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup sampai di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu, atas penguatan-Mu, atas penghiburan-Mu, juga atas kesembuhan yang Kau berikan pada kami ketika kami sakit. Saat ini kami bersama-sama menyiapkan diri untuk memasuki tahun baru, tahun 2021 Tuhan. Kami tidak menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan rancangan-rancangan hidup kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah di tahun 2021 kami mampu terus merasakan berkat penyertaan-Mu dan juga cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu mampu bersyukur. Dan bersyukur berarti bahwa kami merasakan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa kami untuk gereja-Mu GKJ Sari Mulyo. Engkau berkati di tahun 2021 nanti Tuhan. Dalam perjalanannya gereja-Mu di sini, di tengah-tengah pandemi tetap mampu melayani Engkau, tetap mampu membangun iman bersama-sama, mampu untuk melayani sesama kami. Tuhan berkati majelis gereja-Mu, berkati jemaat-Mu semua, berkati komisi dan panitia yang ada di gereja-Mu di sini. Berdoa para petugas live streaming, berdoa untuk karyawan gereja-Mu, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto Tuhan. Berkati pengurus wilayah masing-masing satu persatu Engkau pimpin Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit dan lanjut usia. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan, hadirlah untuk menyembuhkannya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani Daryoto, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati, Bapak Rasdiman, dan Bapak Stiantono Tuhan. Berkati yang sakit semua ini. Di tahun 2021 Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dan tetap memberikan kekuatan iman. Kami juga berdoa keluarga yang mendampingi semua Tuhan berkati. Kami berdoa juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia dan mulai lemah tubuhnya Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangkun Sentono, Bapak Siso Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo. Berkatilah semuanya orang tua kami ini. Berkati anak cucu dan saudara-saudara yang merawatnya, yang mendampingi dan melayaninya. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami di tahun 2021. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman, keamanan. Bahkan Tuhan berkati usaha untuk memajukan bangsa ini. Tuhan hadir di tengah bangsa kami di tahun 2021 ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu, kehidupan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah renungan kita hari ini. Selamat memasuki tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.